Rencana jahat Anton. Bab 81. Via yang baru saja kembali dari kafe hanya bisa marah dan mengumpat di dalam hatinya. Dia sangat kesal sore ini. Sesampainya di rumah kos mereka, Via tidak langsung masuk. Dia masih duduk di kursi beranda berharap kalau Jerry akan datang. Sebenarnya Via sengaja memperlambat langkah kakinya dengan harapan Jerry akan mengejar dan memohon-mohon padanya agar tidak marah dan jangan pergi. Tapi itu tidak terjadi. Jerry malah diam mematung tanpa tahu harus berbuat apa. Kini Via masih tetap duduk di depan rumah kos-kosan menanti kalau Jerry akan datang meminta maaf kepadanya seperti di film-film dan sinetron. Maka dia akan berlagak jual mahal agar Jerry menghibah dan memohon-mohon sambil berlutut. Kalau bisa, Jerry akan berdiri sampai subuh di depan rumah itu menunggu maafnya diterima. Apalagi ada hujan datang dan Jerry akan basah kehujanan demi sebuah kata maaf dari Via. Sial bagi Via bahwa ini bukanlah sinetron. Bukan drama Korea apalagi kisah romantis dalam film Hindustan. Yang ada, sampai pantat Via tumbuh akar karena terlalu lama duduk, namun batang hidung Jerry pun tidak kelihatan. Sial sekali Jerry ini. Pas aku menghindarinya, dia mencariku. Setelah aku ada di hadapannya, dia mengabaikanku. Fikir Via dalam hati. Sebenarnya Jerry sudah datang sekitar sejam yang lalu untuk menemui Via. Tapi Via-nya tidak ingin bertemu dengan Jerry. Malah dia menyuruh sahabatnya yang super galak bernama Megan untuk menemui Jerry. Jerry bukan saja kecewa karena tidak bisa menemui Via, tetapi juga dihina sebagai orang miskin oleh Megan. Setelah berapa lama menunggu tapi Jerry tidak juga datang, Via yang kecewa dengan marah membanting minuman dalam kemasan itu ke tanah lalu menggedor pintu untuk masuk dan berlari langsung ke kamar membuat semua para sahabatnya merasa heran dengan sikap Via ini. Sementara itu di kafe, Jerry yang ditarik tangannya oleh Lisa untuk masuk ke kafe itu hanya bisa pasrah saja seperti kerbau yang dicucuk hidungnya dan menurut saja kemana Lisa menariknya. Ayo Jerry. Segera pesan minumanmu. Kata Lisa dan segera melambaikan tangannya memanggil pelayan kafe. Kopi pahit untukku. Kata Jerry. Dia sengaja memesan kopi pahit agar Lisa tahu kalau saat ini dia sedang merasakan kepahitan itu. Tapi ya, Lisa mana tahu hubungan Jerry dengan Via. Yang dia tahu adalah mereka semua sahabat bagi dirinya. Kenapa tidak memesan coklat atau cappuccino Jerry? Tanya Lisa. Oh, kopi pahit sangat bagus Lisa. Itu bisa melatih diri untuk menghadapi kepahitan pikiran. Jawab Jerry asal-asalan. Lisa hanya mengernyitkan dahinya saja mendengar alasan yang sama sekali tidak masuk akal itu. Jerry hanya tersenyum sumbing karena memang tidak tahu harus berkata apa lagi. Mereka terus saja menikmati minuman mereka yang sama sekali tidak nikmat bagi Jerry tanpa mereka sadari. Sedikit jauh dari gerbang kampus, sebuah mobil Audi 7 RS terparkir di sana. Tampak di dalam mobil itu ada 3 orang pemuda yang sejak tadi seperti tak berkedip memandang tajam ke arah kafe. Anton, lihat kucing kurap itu. Apa kau tidak sakit hati melihat mereka duduk berdua seperti itu? Tanya seorang pemuda yang ada di dalam mobil itu. Dari tadi aku melihatnya Zack. Kata pemuda yang dipanggil Anton itu. Dia hanya bisa mendengus saja dan memaki di dalam mobilnya. Tapi untuk menegur langsung Lisa dan Jerry, jelas dia tidak memiliki keberanian.
Saat ini saja bibirnya masih bengkak sebelah kanan. Jika dia mencari gara-gara dengan Jerry lagi, maka dapat dipastikan bahwa seluruh bibirnya akan seperti bajai mencari omprengan. Lalu apa rencanamu, Anton? Tanya seorang lagi. Ya, aku memang memiliki rencana untuk menjebak Lisa dan Jerry. Aku akan mengatur sesuatu untuk membuat perangkap bagi mereka. Dan aku pastikan bahwa Lisa akan membenci Jerry setengah mati. Kata Anton yang agak sumbang suaranya karena bibirnya yang masih bengkak akibat ditinju oleh Rico. Namun, untuk memuluskan rencana itu, aku membutuhkan seseorang yang sangat dekat dengan Lisa yang bisa kita suap agar mau bekerja sama dengan kita. Kata Anton sambil memandang kedua sahabatnya itu. Bagaimana dengan Rindy atau Jenny? Tanya Zack. Kenapa tidak kau katakan Rina saja sekalian? Kata Anton sambil menyeringai. Jangan sebut nama itu, Anton. Teriak Zack dengan gusar. Anton hanya mencibir saja melihat ketololan kedua sahabatnya ini. Aku heran dengan kalian ini. Mengapa kalian tidak pernah bisa memberiku ide-ide yang bagus? Kalian ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Kagak Anton dengan wajah kecewa. Kedua teman Anton itu hanya saling pandang melihat Anton yang sedang merengut. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Tanya Zack. Kita sudah berhasil menyingkirkan Rico walau harus babak belur. Tapi aku belum puas sebelum menyingkirkan mereka semua termasuk Herman. Aku masih ingin perlakuan yang aku terima di halaman Lotus Mansion waktu ulang tahun Rindy. Mereka benar-benar telah menghinaku. Geram Anton dengan bibir monyongnya. Aku pernah mendengar Lisa bercerita dengan Rindy dan yang lainnya bahwa sepupunya akan pindah ke Golden University tidak lama lagi. Kata John. Wah. Jika itu benar, maka ini adalah berita baik. Kata Zack. Anton. Kau harus bisa mendekati sepupu Lisa ini. Bukankah kau ingin menggunakan orang terdekat Lisa untuk menjebak Jerry? Jika kau bisa memanfaatkan sepupunya itu, maka peluang keberhasilanmu mungkin terbuka lebar. Kata Zack. Hanya saja kita kan belum tahu apa rencana yang dimiliki oleh Anton. Kata John agak ragu. Kalian tenang sajalah. Tunggu saja pelantikanku sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa di kampus ini. Kata Anton. Lalu apa hubungannya dengan rencana yang sedang kita bicarakan ini? Tanya Zack. Begitu aku dilantik menjadi Presiden Persatuan Mahasiswa di kampus ini, maka aku akan mengadakan sebuah acara yang akan diikuti oleh semua mahasiswa. Dan akan ada acara susulan yang akan kau persiapkan untuk mahasiswa yang aku undang sendiri. Kalian akan tahu nanti seperti apa aku menjebak Jerry masuk ke dalam perangkapku. Yang terpenting adalah aku sangat membutuhkan kalian agar membantuku untuk berakting. Kata Anton yang mencoba menjabarkan sedikit tentang rencananya. Wah, kalau soal akting-aktingan, kau tidak usah khawatir Anton. Serahkan saja semuanya pada kami. Kata John dan Zack dengan bersemangat. Lalu mereka pun tertawa terbahak-bahak di dalam mobil. Tak lama kemudian mobil itu pun pergi meninggalkan tempat di mana mereka tadi berhenti untuk melihat Jerry dan Lisa yang sedang minum di kafe depan kampus itu. Episode sebelumnya. Jerry mati kutu kepergok via. Episode berikutnya. Jerry dan sahabatnya berangkat ke Metro City. Jerry dan sahabatnya berangkat ke Metro City. Bab 82. Sabtu sore. Ryan.
Daniel, cepatlah. Apa kalian tidak jadi untuk ikut bersamaku ke Metro City? Teriak seorang pemuda begitu dia selesai merapikan rambut zigzagnya di depan cermin. Jadi, tunggu sebentar Jerry. Aku akan segera selesai. Teriak seorang pemuda dari dalam kamar mandi. Sabar Jerry. Aku kan belum mandi. Daniel ini kebiasaan, mandi terlalu lama seperti anak gadis kembang desa. Kata seorang pemuda dengan handuk dan berus gigi yang terselip di telinganya. Ryan, setelah kalian selesai mandi, turunlah ke bawah. Aku menunggumu di bawah. Kata Jerry. Selesai mandi saja. Apakah tidak selesai berpakaian juga? Tanya Ryan dengan wajah dibuat seserius mungkin. Jerry yang akan keluar menghentikan langkahnya dan berbalik mengambil salah satu bantal dan melemparkannya ke arah Ryan. Kau terlalu mengkritisi. Tapi kritismu tidak mengandung faedah. Kata Jerry mencibir dan segera kabur keluar ketika Ryan akan membalas perbuatannya. Sesampainya Jerry di luar, dia segera mengeluarkan ponselnya dan segera melihat pesan WhatsApp yang baru masuk. Di dalam pesan itu Tuan Barry menanyakan kapan dia bisa dijemput. Namun Jerry segera menolak dan akan memanggil taksi online untuk berangkat ke Bandara Starhill. Tidak berapa lama menunggu, akhirnya Ryan dan Daniel segera sampai ke bawah dan menghampiri Jerry. Sudah selesai mandi dan berpakaian? Tanya Jerry sambil tersenyum kepada Ryan. Pertanyaan bodoh apa lagi yang kau kumandangkan Jerry? Tanya Ryan tersenyum geli. Jerry dan Daniel sama-sama tertawa dengan jawaban Ryan tersebut. Ayo kita panggil taksi. Semakin cepat kita sampai semakin baik. Kata Jerry. Jerry, sebenarnya apa yang akan kita lakukan di Metro City? Tanya Daniel. Kau akan tahu nanti setelah kita sampai di sana. Kata Jerry. Apa kau sering ke Metro City Jerry? Tanya Ryan. Seumur hidup baru kali ini aku ke sana. Itu pun kalau jadi. Kata Jerry tertawa. Semoga saja kita nanti tidak tersesat di sana. Kata Ryan sambil berdoa. Amin ya Tuhan. Kata Daniel pula yang disambut tawa terbahak oleh Jerry. Hei. Kita mau ke kota bukan masuk ke hutan. Tersesat di kota sangat menyenangkan. Apalagi banyak wanitanya. Kata Daniel sadar akan doa Ryan barusan. Untuk menggait Helen saja kau belum mampu. Lagahmu tersesat di tempat yang banyak wanitanya. Apa kau yakin kakimu mampu menopang berat tubuhnya yang gemetar? Cibir Ryan. Allah kau juga sama. Dengan Jenny saja kau belum bisa mendapatkannya. Ejek Jerry. Makanya kau jangan sakit waktu itu. Biar kau tahu betapa gagahnya aku mengambilkan minuman untuk Jenny. Kata Ryan membantah perkataan Jerry barusan. Apa benar Daniel? Tanya Jerry. Alah. Dijadikan kuli oleh Jenny saja banggamu selangit tembus. Ejek Daniel. Hei Daniel. Apa kau tidak tahu tingginya Gunung Himalaya? Dalamnya lautan bisa diduga. Dalamnya kemampuan orang tidak dapat diukur. Mampu apa? Mampu mengambilkan air minum saja. Ejek Daniel. Kau Daniel. Pantas sama Herman kau diberi asap knalpot melulu. Kata Ryan balas mengejek. Aku mengalah sama Herman. Kau tahu kan aku ini orangnya sangat toleran. Kata Daniel memuji diri sendiri. Saking tolerannya sampai dengkulmu disko melihat Helen yang akan keluar dari kamar pasien.
ejak Jerry yang ikut-ikutan nimbrung. Ah, kalian main keroyok. Tidak adil. Aku akan diam saja. Daniel kini merajuk. Kau begitu persis seperti nenek-nenek yang kehilangan susur. Hahaha, kata Ryan sambil terbungkuk menahan tawa. Susur, sama dengan tembakau yang dikunyah oleh orang tua zaman dulu dan sering diselipkan antara bibir dan gigi. Sudah. Itu taksinya sudah sampai. Kata Jerry lalu berjalan menuju bahu jalan agar sopir taksi itu tidak terlalu repot menjemput mereka. Bandara Internasional Starhill. Di lorong VIP, tampak beberapa lelaki berpakaian hitam seperti sedang berjaga-jaga dengan telinga masing-masing memakai intercom. Begitu taksi yang ditumpangi oleh Jerry tiba, beberapa di antara mereka langsung berlari dan membukakan pintu taksi dan membungkuk hormat ketika Jerry dan kedua sahabatnya itu keluar dari taksi. Daniel dan Ryan sengaja berlama-lama berjalan agar dapat lebih lama merasakan sensasi dihormati seperti itu. Daniel dan Ryan dengan gaya arogan berjalan melenggang seperti itik balik kandang dengan kepala mendongak ke atas. Tak lupa dengan kacamata hitamnya membuat dia merasa benar-benar seperti orang muda sukses yang kaya raya. Sampai mati dan hidup lagi pun aku tidak akan bisa seperti ini. Kata Daniel dalam hati dan terkikik sendiri membayangkan kata-kata hatinya barusan. Jaga wibawahmu Daniel. Jangan cengengesan seperti itu. Bersikaplah seperti tuan muda. Kaya Ryan berbisik. Aku tahu. Perhatikan langkahmu. Jangan sampai terpeleset kulit pisang dan jatuh. Bisa malu kita. Bodoh. Mana di sini bisa buang kulit pisang sembarangan. Kata Ryan semakin memperkecil suaranya. Cepatlah kalian melangkah. Setelah diperiksa, kita harus segera berangkat. Kata Jerry mengajak Daniel dan Ryan untuk berjalan lebih cepat. Tak berapa lama berselang, kini ketiga pemuda itu telah sampai di dekat pesawat pribadi yang telah siap untuk mereka naiki dan segera mengantar mereka ke kota Metro City. Daniel dan Ryan melihat kalau Jerry sedang bercakap-cakap dengan lelaki setengah baya dan tampak lelaki itu hanya mengangguk saja. Daniel, Ryan, kalian sudah siap. Ayo kita berangkat. Ajak Jerry. Tuan muda, jika aku tidak banyak urusan di sini yang belum selesai, ingin rasanya aku yang akan mengantar Anda langsung ke villa milik Tuan Besar di Metro City. Tapi sangat disesalkan aku sangat sibuk dan hanya bisa meminta Ronald untuk mendampingi Anda. Kata lelaki setengah baya itu. Tuan Barry. Tidak apa-apa. Anda dapat bekerja dengan tenang dan jangan pikirkan apapun. Ronald sudah cukup bagiku sebagai penunjuk jalan. Kata Jerry. Hati-hati jika sudah sampai di sana Tuan muda. Jangan lupa sampaikan salamku kepada Tuan Besar. Sangat menyesal tidak dapat ikut ke Metro City. Jangan khawatir Tuan Barry. Salammu akan aku sampaikan. Jika begitu, selamat jalan Tuan muda. Baiklah Tuan Barry. Aku masuk dulu. Kata Jerry lalu segera menaiki tangga untuk masuk ke dalam pesawat yang diikuti oleh Ryan dan Daniel tepat di belakang. Iya. Tak lama setelah itu, jet pribadi itu pun mengeluarkan suara bising dan segera bersiap-siap untuk melakukan lepas landas diiringi oleh lambaian tangan Tuan Barry. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana jahat Anton. Episode berikutnya. Permusuhan Draco dan Ramsay. Pewaris yang hilang. Pewaris yang hilang.
Permusuhan Draco dan Ramsay. Bab 83. Sore kini telah hampir menjelang senja. Ivan yang saat itu mengetahui bahwa Jerry sedang dalam perjalanan menuju ke Metro City segera menelepon James. "Halo Tuan Muda. Ada apakah Anda menelepon saya?" tanya James begitu dia mengangkat telepon. "Kakek James. Berhentilah memanggilku dengan sebutan sialan itu. Aku Ivan. Bukan Tuan Muda," kata Ivan menegur James. "Hehehe. Maafkan aku Ivan. Apakah ada sesuatu yang ingin kau bicarakan kepadaku?" tanya James. "Kakek James, hari ini anak mendiang Wilson yaitu Jerry sedang berangkat menuju Metro City. Aku telah mengatakan bahwa Anda adalah orang kepercayaan kakekku yang tersisa yang bisa aku andalkan," kata Ivan. "Lalu apa yang harus saya lakukan untukmu Ivan?" tanya kakek James. "Kakek James. Aku khawatir bahwa berita tentang Jerry ini telah menyebar di beberapa keluarga di Metro City. Anda cukup memperhatikan saja tindak tanduk ayahku, dan segera laporkan padaku." "Baiklah Ivan. Jika hanya itu yang kau ingin aku lakukan, maka aku akan melakukannya sesuai keinginanmu." "Oh ya Kek. Nomor teleponmu telah aku berikan kepada Jerry. Jika sewaktu-waktu dia menelepon Anda, aku harap Anda bisa memberikan kerja sama kepadanya. Hanya dia saat ini yang bisa membantu kita untuk membalikkan keadaan," kata Ivan penuh harap. "Kau tidak perlu khawatir tentang itu Ivan. Aku telah membuat salinan agenda yang akan dilakukan oleh Robin. Jika Jerry menginginkan informasi itu, maka aku akan membocorkan kepada Jerry. Ini bertujuan agar dia bisa mengacaukan rencana kerja ayahmu." "Bagus sekali kakek James. Bagus sekali. Kita lihat saja nanti. Tapi harap Anda berhati-hati. Ini karena semuanya bergantung kepada kelihayan Anda dalam merebut kepercayaan ayahku. Tidak mudah Ivan. Itu tidak mudah ketika Ramsay ada di sampingnya. Akan tetapi kau jangan khawatir. Aku telah berada di sini lebih dari 40 tahun. Aku mengetahui seluk-beluk villa ini seperti melihat telapak tanganku sendiri," kata kakek James meyakinkan Ivan. "Baiklah kakek James. Aku harap semua bisa berjalan sesuai harapan," kata Ivan penuh harap. "Serahkan kepadaku. Semua akan baik-baik saja." "Baiklah Kek. Kita tidak bisa berbicara terlalu lama. Jaga diri Anda Kek," kata Ivan berpesan sebelum mengakhiri panggilan. Di lain tempat ketika ini juga sedang terjadi perbincangan hangat antara Draco, Regan dan Jeff. Berita tentang keberangkatan Jerry bersama kedua sahabatnya itu telah menyita perhatian mereka. Kala itu Draco baru saja mengakhiri panggilan telepon dengan Tuan Syam. Pembahasan yang mereka lakukan adalah melindungi Jerry dengan cara diam-diam jika ada yang ingin mencelakainya. Di kesempatan itu Tuan Syam juga telah menempatkan anak-anak buahnya yang berjumlah ratusan orang itu di berbagai tempat-tempat strategis seperti gedung metro, hotel publik, pusat-pusat hiburan lainnya yang bisa saja menjadi tempat-tempat anak buah musuh keluarga Smith dan William untuk mengatur rencana. Sabtu sore tadi sangat ramai orang-orang yang melamar pekerjaan separuh waktu dan sepenuh hari untuk hari Minggu saja dengan upah sekedarnya. Para pemilik tempat-tempat hiburan ini sangat senang. Bahkan ada yang rela bekerja tanpa bayaran asal mereka dapat makan. Karena merasa bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang datang dari kampung dan sangat menderita di kota ini.
Maka, para bos dan manajer di tempat-tempat tertentu yang didatangi oleh anak buah Tuan Syam memperlakukan mereka dengan sesuka hati mereka saja. Padahal para manajer ini tidak mengetahui bahwa mereka adalah anak buah Tuan Syam dan Draco. Jika mereka mengetahuinya, dipastikan bahwa mereka akan terkencing di celana. Ketua, apa rencana Anda selanjutnya? Dan langkah apa yang akan Anda ambil untuk membendung anak buah Ramses si pengkhianat ini? Tanya Regan. Mengapa Ramses dikatakan pengkhianat? Mari kita kembali sejenak ke masa puluhan tahun yang lalu. Tepatnya saat Jerry belum lahir. Dulu ketika masih sama-sama berusia 8 tahun, Draco dan Ramses adalah sahabat sepanti asuhan. Ketika Draco diusir dari panti asuhan karena berkelahi demi membela diri, Ramses masih bertahan di panti asuhan tersebut. Namun ketika dia mengetahui bahwa Draco telah ditolong oleh seorang tuan muda kaya raya dari keluarga William yang masih seumuran dengan mereka, maka setahun kemudian Ramses melarikan diri dan mendatangi Draco. Hanya saja, Draco tidak berani meminta lebih dari tuan muda itu untuk menampung Ramses. Jadi, Draco hanya bisa membantu Ramses dengan cara diam-diam. Setelah mereka beranjak dewasa, Draco dan Ramses sama-sama mendirikan organisasi gangster diberi nama Dragon Empire dan mampu berkuasa selama bertahun-tahun di dunia gelap Metro City tanpa sepengetahuan tuan muda mereka. Setelah bersama-sama malang melintang di dunia gelap, Draco bertemu dengan Regan dan Jeff lalu merekrut mereka ke dalam kelompok mereka. Ramses sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Bahkan mereka berempat sempat menerima kebaikan demi kebaikan dari tuan muda itu. Tapi Robin anak tertua dari keluarga Patrick telah menghasut Ramses dan memberinya sejumlah uang sehingga Ramses sangat tergiur. Akhirnya tanpa sepengetahuan Draco, Ramses telah menjadi anjing peliharaan Robin dan selalu menjilati Robin demi uang. Suatu masa, Ramses terlibat cekcok dengan Draco karena berbeda pendapat. Ramses menginginkan agar mereka tidak hanya menjadi penguasa dunia gelap saja. Tapi dia juga ingin agar organisasi itu juga bergerak di bidang obat-obatan terlarang. Draco jelas sangat menolak ajakan Ramses. Hingga pada akhirnya Ramses keluar dari organisasi itu dan membawa beberapa orang yang sefahaman dengannya meninggalkan Draco. Ramses makin menjadi-jadi setelah dia bertemu dengan San Diego, Ramon dan Bruno dan saat itu juga mereka mendirikan kerajaan dunia kegelapan di Country Home. Akibat dari permusuhan itu, Ramses telah menjebak Draco untuk menjadi kambing hitam atas kesalahan yang dibuat oleh Robin dengan imbalan puluhan juta dolar. Draco yang menyetujui ini karena Ramses yang telah berjanji untuk ikut dengannya dan kembali ke dalam organisasi Dragon Empire akhirnya dijembloskan ke dalam penjara oleh pihak berwajib karena Draco telah membenarkan beberapa tuduhan yang ditimpakan kepadanya. Namun ketika Draco dinyatakan bersalah dan dipenjara, Robin dan Ramses ternyata berkhianat karena tidak memberikan sejumlah uang yang mereka janjikan sebelumnya. Akhirnya dengan bersusah payah, Draco pun berhasil melarikan diri dari penjara. Begitu dia keluar, maka dia segera mengadakan perhitungan dengan keluarga Patrick yang diperkuat oleh komplotan Ramses dan San Diego. Namun dalam peperangan kali ini, Draco dapat dibuat babak belur oleh mereka karena sebelumnya, kelompok Draco juga harus membagi perhatian dengan kelompok organisasi intelijen yang dipimpin oleh Tuan Syam.
Pada saat itu kelompok geng yang dipimpin oleh Draco benar-benar hancur lebur di tengah-tengah gempuran anak buah Robin Ramsay dari kiri dan kelompok penegak hukum yang dipimpin oleh Tuan Sham dari kanan. Buntut dari kekalahan ini membuat Draco harus melarikan diri sampai ke Hong Kong berkat bantuan tuan muda dari keluarga William. Kau tidak perlu terlalu memikirkan tentang pengkhianat itu, Regan. Walau bagaimanapun tetaplah fokus kepada misi kita, yaitu melindungi anak tuan kita dengan taruhan apapun, kata Draco. Saat ini keluarga Patrick sedang sekarat seperti perahu di atas gelombang yang ganas. Aku yakin perhatian mereka saat ini sedang terpecah belah. Namun kita juga tidak boleh lengah. Tetap berhubungan dengan anak buah yang kalian sebarkan dan persiapkan diri kalian untuk menghadapi segala kemungkinan, kata Draco memperingatkan bawahannya. Kami mengerti, Ketua. Akan tetapi saat ini bagaimana cara kita untuk membendung musuh-musuh kita yang ingin mencelakai Jerry di Star Hill? Walau bagaimanapun, mereka tidak akan berhenti ketika misi mereka tidak berhasil di Metro City ini. Apa yang kau khawatirkan, Regan? Bukankah di sana ada David dan Kevin yang bisa menjadi kamera tersembunyi kita? Dan juga di sana ada anak buah Tuan Barry dan ada Austin di sana. Jika terjadi sesuatu, mereka pasti akan melindungi Jerry, kata Draco untuk meredakan kekhawatiran anak buahnya itu. Mendengar Draco menyebut anak buah Barry dan Austin, Regan dan Jeff tertawa sumbing karena merasa tidak yakin dengan kemampuan mereka. Ketua, jika Anda katakan anak buah Sham, aku 1000% akan percaya. Tapi jika yang Anda katakan adalah anak buah Tuan Barry, mereka hanya ayam sayur yang hanya mengandalkan jumlah dan tidak pandai berkelahi. Bagaimana mungkin Anda bisa menggantungkan nasib Tuan Muda Jerry kepada pengawasan mereka? Tanya Regan sambil menatap tidak mengerti ke arah Draco. Jika demikian, bagi dua anak buah kita. Bagaimanapun di sini sudah ada anak buah Tuan Sham. Kita tidak perlu terlalu ramai di sini. Beritahu anakmu David bahwa kita akan mengirim sekitar 200 orang ke Star Hill malam ini menggunakan bus. Kemungkinan mereka akan sampai esok sore di Star Hill, kata Draco memberi perintah. Baiklah, Ketua, kata Regan. Cepatlah dan jangan tunda untuk mengejar waktu. Jeff, aku percayakan kepadamu untuk mengetuai orang-orang ini dan lakukan dengan sebaik mungkin, kata Draco memberi perintah agar Jeff mengetuai 200 orang dari Dragon Empire ini. Dengan senang hati, Ketua, kata Jeff sambil tersenyum bahagia. Jelas dia sangat mengharapkan adanya perkelahian. Karena dia sudah terlalu lama tidak berkelahi dan otot-ototnya sedikit kaku. Ketua, aku mengharapkan adanya perkelahian di Star Hill. Dengan begitu, ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan bagiku, kata Jeff tersenyum girang. Draco hanya geleng-geleng kepala saja melihat ulah Jeff ini. Draco dengan senyum terkulum segera meninggalkan tempat pertemuan itu untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Bersambung. Episode sebelumnya. Jerry dan sahabatnya berangkat ke Metro City. Episode berikutnya. Jerry menghilang di Metro City. Yang hilang. Jerry menghilang di Metro City. Bab 84. Metro City. Suasana di ruang tunggu dan di luar banda malam ini sungguh sangat berbeda. Tidak seperti hari-hari biasa,
kini di sekitar luar bandara terlihat banyak mobil-mobil mewah yang diparkir berjejer dengan rapi. Selain itu di ruang tunggu VIP juga terlihat beberapa orang yang memakai jas hitam tampak seperti para bodyguard bersikap sangat waspada saat ini. Dari dalam kini tampak 3 orang pemuda seumuran sedang berjalan melenggang berbaur bersama dengan orang-orang yang berada di tempat itu menuju keluar bandara. Mereka terus saja berlalu dengan santai melewati para lelaki berpakaian hitam itu. "Jerry, setelah ini kemana kita akan pergi?" tanya Daniel sambil melangkahkan kakinya sejajar dengan Jerry dan Ryan. "Kita makan dulu. Minum minuman yang enak dan melihat-lihat kota metro ini." "Benar begitu kan Jerry?" kata Daniel setelah mereka jauh berjalan meninggalkan bandara dan orang-orang yang berpakaian serba hitam itu. "Ayo kita mencari tempat untuk makan dulu. Nanti kita akan mencari taksi untuk mengantar kita ke Bukit Metro," kata Jerry sambil memandang ke kiri dan ke kanan. "Di sana ada restoran Jerry. Ayo kita ke sana," ajak Daniel sambil menunjuk salah satu restoran yang memiliki cahaya sedikit remang. "Ayo," kata Jerry. Lalu mereka bertiga pun berjalan menuju restoran itu. "Kemana Paman Ronald saat ini? Bukankah kata Tuan Barry dia akan bersamaku di Metro City ini? Apakah dia berhalangan untuk menunggu di bandara?" Pikir Jerry salam hati sebaik saja mereka duduk dan memesan makanan di restoran itu. Ini karena sebelumnya Ronald telah lebih dahulu berangkat ke Metro City untuk mengatur segala sesuatu bagi penjemputan Jerry yang akan tiba malam ini di Bandara Internasional Metro City. Setelah mereka selesai makan, Jerry dan kedua sahabatnya meninggalkan restoran itu dan menaiki taksi menuju Bukit Metro. Di ruang tunggu bandara kali ini para lelaki yang serba berpakaian hitam itu mulai gelisah menunggu. Mereka kini saling pandang dan mulai bertanya-tanya mengapa Jerry yang mereka tunggu tidak kunjung tiba. "Sebaiknya kita laporkan saja kepada Tuan Ronald," kata salah seorang dari mereka. "Iya, sebaiknya begitu," kata seorang lagi sambil mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ronald. "Halo." Terdengar suara lelaki di seberang telepon ketika panggilan itu terhubung. "Halo Tuan Ronald. Ini saya salah satu pengawal yang ditugaskan untuk menjemput dan mengawal Tuan Muda," kata lelaki itu lalu melanjutkan, "Namun sudah hampir 2 jam kami di sini, tapi Tuan Muda tetap tak juga kelihatan," kata pengawal itu dengan cemas. "Apa? Bagaimana bisa?" tanya Ronald dengan terkejut. "Saya sendiri juga tidak tahu Tuan," kata pengawal itu dengan perasaan tidak enak saat ini. "Aku akan menelepon pilot dan menanyakan padanya. Kau tunggu kabar dariku dan jangan kemana-mana," kata Ronald lalu buru-buru mengakhiri panggilan. Di restoran Mutiara kali ini Ronald yang bertemu dengan Tuan Syam terlihat sangat gugup sekali. Tuan Syam yang melihat Ronald tiba-tiba berubah, menjadi heran dan bertanya, "Ada apa Tuan Ronald? Anda sepertinya sangat gugup sekali," tanya Tuan Syam. "Tuan Muda kita. Tuan Muda kita tidak bertemu dengan pengawal yang aku tempatkan di bandara," kata Ronald sangat ketakutan. "Hah? Apa? Ah sial. Celaka kita Ronald. Ini semua salah kita. Bagaimana dia bisa mengenal orang-orang yang kau tempatkan di sana? Bukankah ini kali pertama Tuan Muda datang ke Metro City ini?" kata Tuan Syam sambil menyeruput minumannya dengan cepat dan segera berjalan membawa selembar kertas menuju ke kasir.
Ya Tuhan. Betapa bodohnya aku, kata Ronald dalam hati. Sambil menunggu Tuan Sham membayar makan malam mereka, Ronald segera mencoba untuk membuat panggilan ke nomor ponsel Jerry. Tilulit, tilulit, tilulit. Mengapa tidak bisa dihubungi? Pikir Ronald dalam hati. Kini keringat dingin mulai membasahi dahinya. Pilot yang membawa Tuan Muda mengatakan jika mereka telah mendarat dengan selamat dan Tuan Muda sudah pun keluar mendahuluinya. Lalu kemana dia? Ayolah Tuan Muda. Mengapa Anda tidak bisa dihubungi? Ronald benar-benar panik saat ini. Sebenarnya ketika Ronald menelepon Jerry tadi, Jerry baru saja menerima telepon dari Ivan yang mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan kepada James agar memberi kerja sama kepada Jerry ketika diperlukan. Jadi, disinilah sebabnya mengapa Ronald tidak dapat menghubungi ponsel Jerry. Kriting, kriting, kriting. Terdengar suara telepon memenuhi ruangan itu. Tak lama kemudian seorang lelaki setengah baya datang menghampiri sebuah meja kerja di mana pesawat telepon itu berada. Lelaki itu kini mengangkat gagang telepon menjepitnya di antara telinga dan bahu lalu mulai membuka suara. Halo, kata lelaki setengah baya itu. Tuan Besar. Saya adalah Rudok anak buah San Diego yang Anda tugaskan untuk memata-matai aktivitas yang dilakukan oleh anak buah Ronald di Bandara Internasional Metro City. Kata si penelepon yang mengaku bahwa dirinya bernama Rudok itu. Oh iya Rudok. Bagaimana perkembangan di sana saat ini? Apakah kau dan anak buahmu berhasil mengetahui seperti apa wajah Tuan Muda yang sedang mereka tunggu di bandara itu? Tuan Besar. Kami telah berada di sini sejak 3 jam yang lalu bahkan jauh sebelum anak buah Ronald dari keluarga Smith datang. Namun kami masih belum melihat bahwa mereka telah bertemu dengan pemuda yang sedang mereka tunggu itu Tuan. Bahkan saat ini sedang terjadi kasak-kusuk di antara mereka bahwa Tuan Muda itu tidak jadi datang. Kata Rudok menjelaskan. Apa? Ah, tidak mungkin. Anak buahku yang berada di Star Hill telah mengatakan bahwa baris sendiri yang telah mengantar mereka sampai di bandara. Mustahil jika mereka tidak jadi datang ke Metro City ini. Kata lelaki setengah baya yang dipanggil dengan sebutan Tuan Besar itu. Setidaknya begitulah yang terjadi di sini saat ini Tuan. Sampai sekarang mereka masih seperti orang kebingungan menunggu Tuan Muda itu yang tak kunjung tiba. Rudok. Teruslah berada di sana. Awasi terus pergerakan anak buah Ronald. Aku yakin telah terjadi kekeliruan di sana saat ini. Kemungkinan besar adalah, Tuan Muda mereka itu tidak mengenal mereka mengingat bahwa ini kali pertama dia memasuki Metro City dan berkunjung ke keluarga Smith. Baik Tuan Besar. Saya mengikut perintah. Bagus. Terus awasi keadaan di sana dan segera beritahu kepadaku setiap perkembangannya. Saya mengerti Tuan. Lalu panggilan telepon itu pun diakhiri. Berita tentang anak buah Ronald yang tidak bertemu dengan Jerry membuat Draco yang sedang berada bersama Regan merasa sedikit khawatir. Di mana Jerry ini saat ini? Mengapa dia bisa menghilang begitu saja? Gumam Draco seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Ketua. Kemungkinan besar Jerry ini tidak mengenal para anak buah yang ditugaskan oleh Ronald. Jika ada yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, maka Ronald lah yang harus disalahkan. Kata Regan. Ini bukan masalah siapa yang salah dan harus bertanggung jawab. Ini masalah keselamatan anak angkatku.
Jika sesuatu mengancam keselamatannya, 1000 tanggung jawab pun bagiku sudah tidak berguna lagi. Kata Draco dengan gusar. Mengapa Anda begitu panik, Ketua? Aku justru sangat suka ketika anak buah Ronald tidak bertemu dengan Tuan Muda. Kata Regan tampak tenang-tenang saja. Apa maksud dari perkataanmu barusan, Regan? Tanya Draco sedikit bingung. Ketua, menurut pemikiranku, ada baiknya jika Tuan Muda tidak bertemu dengan anak buah Ronald. Ini karena, untuk saat ini anak buah Ramsay dan San Diego telah ditempatkan di bandara sebagai pengintai. Bayangkan jika Tuan Muda bertemu dengan anak buah Ronald. Ini pasti akan menarik perhatian anak buah Ramsay dan San Diego yang pasti akan berdampak bisa saja sangat buruk terhadap keselamatan Tuan Muda. Kata Regan mengemukakan pandangannya. Benar juga kata-katamu barusan. Tapi aku sangat khawatir jika Jerry akan tersesat dan tidak tahu kemana mereka akan pergi di kota sebesar ini. Ketua, Tuan Muda bukan anak yang bodoh. Sudah tidak zaman lagi di era serba canggih seperti sekarang ini untuk tersesat di kota di mana segala teknologi berkembang dengan pesat. Daripada kita hanya bisa khawatir di sini yang menurutku tidak ada gunanya, lebih baik kita segera pergi menuju Bukit Metro. Barangkali Tuan Muda telah sampai di sana tanpa sepengetahuan siapapun. Kata Regan menambahkan. Tepat seperti dugaan Regan. Bahwa saat ini Jerry dan kedua sahabatnya telah sampai di depan sebuah villa yang sangat besar dan megah. Bersambung. Episode sebelumnya. Permusuhan Draco dan Ramsay. Episode berikutnya. Ryan melarang Tuan Smith mengadakan pesta. 85. Malam itu di Bukit Metro saat ini sangat tenang. Udara yang sejuk membuat ketiga pemuda yang sedang berdiri di depan pagar bangunan megah itu sedikit menggigil. Udara di sini benar-benar sangat dingin. Tidak seperti di Star Hill. Kalau begini terus kita bisa membeku di sini, Jerry. Kata seorang pemuda yang berada di samping kanan mengeluh kepada sahabatnya yang bernama Jerry itu yang berdiri di tengah. Benar, Ryan. Aku juga merasakan hal yang sama. Kata seorang lagi yang berdiri di sebelah kiri. Daniel, Ryan. Menurut alamat yang aku ketahui, disinilah letak villa kakekku. Kata pemuda yang berdiri di tengah yang ternyata adalah Jerry itu. Bagaimana, Jerry? Kau telepon saja kakekmu supaya kita bisa masuk dan beristirahat. Tapi apa kau yakin kalau kakekmu pemilik rumah super besar ini? Tanya Daniel sedikit ragu. Entahlah, Daniel. Semua akan terjawab ketika aku selesai menelepon. Kata Jerry sambil mengeluarkan ponselnya. Saat ini di ponselnya sudah masuk sekian puluh pesan teks dan suara yang membuat Jerry sedikit terkejut. Dia segera membuka aplikasi WhatsApp dan melihat di sana ada pesan dari Tuan Barry, Ronald, Draco, David dan Kevin. Abaikan saja dulu. Nanti aku akan membalas pesan ini satu persatu. Kata Jerry dalam hati. Lalu dia pun segera mendial nomor Tuan Besar Smith untuk membuat panggilan. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, akhirnya panggilan itu pun terhubung. Halo Jerry. Apakah kau sudah sampai di bandara sekarang? Tanya seseorang yang suaranya seperti suara lelaki tua di seberang telepon. Iya kakek. Aku bahkan sudah sampai di Bukit Metro. Kata Jerry. Hah? Apa? Mengapa Ronald tidak memberitahu kepadaku jika kau sudah bertemu dengannya? Tanya lelaki tua yang ternyata adalah Tuan Besar Smith itu. Aku tidak bertemu dengannya, kek. Aku kemari menggunakan taksi dan sudah sampai di Bukit Metro. Hanya saja aku tidak pasti yang mana satu dari villa-villa ini yang menjadi tempat tinggal kakek. Jerry.
Kau tunggu di situ dan berikan lokasimu pada kakek. Kakek akan menjemputmu segera. Kata Tuan Smith buru-buru mengalir panggilan. Bagaimana Jerry? Tanya Daniel penasaran. Aku akan mengirim lokasi kita saat ini kepada kakekku. Tunggulah sejenak Daniel, mereka akan menjemput kita di sini. Kata Jerry yang membuat lega di hati kedua sahabatnya itu. Saat ini Jerry kelihatan sedang mengutak-atik ponselnya dan mengirim lokasi di mana dia berada saat ini menggunakan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik kakeknya. Semenit setelah itu tampak orang-orang berpakaian serba hitam berlarian dari samping bangunan villa itu dan membuat barisan di depan pintu. Treeng! Terdengar pintu pagar terbuka sendiri membuat ketiga pemuda itu terkejut dan segera menyingkir dari pagar bangunan megah dan mewah itu. Mereka bertiga kini memperhatikan ke halaman dan pintu villa ketika seorang lelaki tua keluar dengan memegang tongkat kuning keemasan melangkah penuh wibawa diikuti beberapa pengawal berbadan besar di belakang dan samping kiri kanannya. Kini ketiga pemuda itu saling pandang dan bertanya, Jerry, apakah orang tua itu adalah kakekmu? Tanya Daniel yang sedikit ketakutan melihat para pengawal berbadan besar itu sangat ramai di halaman villa menuju ke arah pagar di mana Jerry dan kedua sahabatnya berdiri. Seharusnya benar Daniel. Aku baru sekali bertemu dengannya di Hill Street. Namun aku sangat mengenal tongkat kuning keemasan yang berada di tangannya itu. Itu pasti kakekku. Kata Jerry sangat yakin. Oh. Syukurlah jika begitu Jerry. Sebaiknya kita tunggu saja di sini. Kata Ryan yang tidak lepas dari memperhatikan lelaki tua yang dikawal ramai orang berperawakan tegap itu. Begitu iringan orang yang berada di halaman villa itu telah sampai di dekat ketiga pemuda yang berdiri itu, Jerry yang merasa bahwa lelaki tua itu adalah kakeknya berinisiatif untuk maju ke depan. Namun langkahnya terhenti ketika Ryan menarik ujung bajunya. Tetap di sini Jerry. Kata Ryan yang merasa ada yang tidak beres. Memang di antara mereka berempat, Ryan adalah orang yang paling peka terhadap sesuatu di sekitarnya. Ini terbukti ketika pengkhianat Pero membuntuti mereka, Ryanlah orang pertama yang mengetahui akan hal itu. Jerry yang merasa bajunya ditarik dari belakang oleh Ryan tidak berusaha menolak. Dia tetap berdiri di tempatnya menunggu rombongan itu sampai. Kalian bertiga. Ikuti aku masuk ke dalam. Kata lelaki tua itu sebaik saja sampai di hadapan ketiga pemuda itu, dan memutar tubuhnya mengarah kembali ke halaman villa diikuti oleh ketiga pemuda itu dari belakang. Dingin sekali sikap kakekmu Jerry. Kata Daniel berbisik di samping telinga Jerry. Jaga kata-katamu Daniel. Kakek Jerry memiliki alasan mengapa dia begitu. Kata Ryan menyuruh Daniel agar tidak sembarangan bicara. Daniel dan Jerry hanya diam saja mendapat teguran berturut-turut dari Ryan. Mereka sangat mengenal Ryan. Jika dia sudah serius begitu, pasti ada sesuatu yang tak luput dari perhatiannya. Kalian semua berjaga-jaga di luar. Perhatikan setiap gerakan yang mencurigakan. Kata lelaki tua itu memberi perintah kepada para pengawal. Kami mengerti Tuan Besar. Kata mereka serentak. Lelaki tua itu mengangguk puas dan kini berpaling ke arah ketiga pemuda itu. Kalian bertiga, mari masuk ke dalam. Kata lelaki tua itu lagi. Kemudian dia terus masuk ke villa diikuti oleh Jerry, Daniel dan Ryan. Sesampainya mereka di dalam ruangan yang sangat luas itu, orang tua itu lalu berbalik dan segera memeluk Jerry dengan erat. Cucuku. Akhirnya kau datang juga mengunjungiku di sini. Kata Tuan Smith sambil memeluk Jerry membuatnya menjadi gelagapan. Kakek, sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku sampaikan. Itulah sebabnya aku memberanikan diri datang ke Metro City ini. Kata Jerry sambil melepaskan pelukan dari kakeknya itu. Pasti itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kata Tuan Smith menebak. Benar kek?
Sesuatu yang akan saya sampaikan ini berhubungan dengan hidup dan matinya keluarga William Cooke, kata Jerry. Sebaiknya mari kita duduk dulu. Aku akan menyuruh kepala pelayan untuk menyiapkan makan malam untuk kita. Kepulanganmu ini harus dirayakan secara besar-besaran biar semua penduduk Bukit Metro ini tahu bahwa pewaris yang hilang bagi dua keluarga besar telah kembali ke rumah, kata Tuan Smith dengan bersemangat. Jerry hanya tersenyum saja mendengar perkataan kakeknya lalu memandang ke arah Ryan. Saat itu juga senyum senang di wajah Jerry berubah menjadi kerutan-kerutan pada dahinya ketika dia melihat Ryan menggelangkan kepalanya. Semua kejadian ini tidak lepas dari perhatian Tuan Smith. Maka dengan wajah diliputi tanda tanya dia segera berkata, "Mengapa Jerry? Apakah sahabatmu ini tidak suka jika aku merayakan kepulangan cucuku ke dalam keluarga ini?" tanya Tuan Smith. Jerry yang mendengar pertanyaan dari kakeknya ini segera menatap ke arah Ryan sebagai bentuk pertanyaan. Ryan yang mengetahui bahwa tatapan semua orang kini mengarah kepadanya hanya menarik nafas dalam dan mulai membuka suara. "Maafkan aras kelancangan saya ini Tuan Besar. Tapi walau bagaimanapun Jerry adalah sahabat saya. Kami berteman bukan baru sehari dua hari. Kami telah menerima Jerry sebagai sahabat bahkan sebelum kami tahu bahwa dia dari keluarga kaya. Tepatnya ketika Jerry ini dikenal sebagai mahasiswa yang melarat dan miskin. Ada beberapa alasan mengapa saya tidak menyetujui jika kepulangan Jerry ini jangan terlalu dibesar-besarkan," kata Ryan berusaha menjelaskan pandangannya kepada Tuan Smith. "Oh, mari silahkan duduk dulu. Kita akan membahas ini bersama secara santai dan sambil minum teh," kata Tuan Smith yang segera membawa ketiga pemuda itu menuju meja besar dan mempersilahkan mereka untuk duduk. "Tadi kau mengatakan bahwa kepulangan Jerry tidak harus dirayakan secara besar-besaran. Dapatkah anak muda ini memberikan penjelasan kepada orang tua seperti saya ini?" pinta Tuan Smith merendah. "Begini Tuan Besar. Sejak kami masih berada di Bandara Starhill sampai kami berada di Metro City ini, saya merasa bahwa kami bertiga telah diikuti oleh sekelompok orang yang tidak menunjukkan diri mereka. Itulah sebabnya mengapa saya tidak menyuruh Jerry untuk menghampiri para pengawal yang berada di bandara tadi. Padahal saya yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang sengaja dikirim oleh Tuan Besar. Bagaimanapun kemungkinan itu sangat besar mengingat Jerry adalah cucu Tuan Besar satu-satunya. Andai Jerry menghampiri mereka, tentu saya akan melarangnya. Syukurlah bahwa Jerry tidak mengenali mereka dan terus saja keluar dari bandara seperti layaknya kebanyakan orang," kata Ryan lalu berhenti sejenak. "Mungkin Tuan Besar ingin tahu alasan saya. Ini adalah kedatangan kami ke Metro City ini tidak luput dari perhatian musuh bisnis keluarga Jerry. Bagaimanapun saya sempat mendengar kata-kata Tuan Barry ketika di Lotus Mansion mengatakan bahwa ayah Jerry terbunuh oleh pesaing bisnisnya. Bukankah begitu Tuan?" tanya Ryan. "Benar. Sangat benar sekali," kata Tuan Smith yang mulai dapat membaca jalan pikiran Ryan. "Atas alasan ingin mengalihkan perhatian musuh-musuh keluarga Jerry lah mengapa kami berdua berinisiatif untuk ikut serta bersama Jerry. Ini karena agar mereka tidak dapat memastikan siapa Jerry yang asli di antara kami bertiga mengingat kami adalah pemuda mahasiswa satu kampus dengan usia yang sama. Mungkin saat ini mereka sangat kebingungan," kata Ryan sambil tersenyum. "Itulah alasan mengapa aku menarik bajumu ketika kau akan maju menyongsong Tuan Besar tadi Jerry. Ini karena aku melihat beberapa bayangan berkelebat di kegelapan tidak jauh dari taman di belakang kita berdiri tadi," kata Ryan. Mendengar alasan Ryan ini, Jerry akhirnya paham betapa Ryan sangat peka dan begitu jeli dengan keadaan di sekitarnya. "Tuan Besar, sejak kejadian Jerry dibuntuti oleh seseorang yang saya rasa memiliki niat yang tidak baik,
maka aku jarang jauh dari Jerry kecuali beberapa hari yang lalu ketika dia meminjam mobil Kevin untuk pergi sendirian. Kau tahu itu Ryan? Kata Jerry dengan heran. Apa yang tidak aku ketahui Jerry? Walaupun tidak diminta, aku juga mengetahui apa tujuan David dan Kevin pindah ke Golden University. Mereka adalah pengawal pribadimu kan? Ini karena aku merasa tidak wajar di wajah mereka yang sangat ketakutan ketika kau mengalami luka pukul di kepalamu. Logikanya saja untuk orang yang baru kenal beberapa jam. Mereka tidak mungkin sekhawatir itu terhadap seseorang yang baru mereka kenal. Kata Ryan. Hal ini jelas berbeda dengan Lorna dan Adele. Juga dengan Ivan. Ketika mereka bertiga sampai di halaman Lotus Mansion pada malam perayaan ulang tahun Rindy, aku memperhatikan kegugupan David dan Kevin serta wajah biasa-biasa saja dari Ivan. Ini menandakan bahwa ada sesuatu antara kau dan mereka berdua. Jenius. Benar-benar jenius. Jerry, kau sangat beruntung mendapatkan sahabat-sahabat yang sangat peduli kepadamu. Kata Tuan Smith dengan senyum terharu. Hahaha. Kau telah menipuku selama ini dengan berpura-pura bodoh Ryan. Aku membencimu dengan sayangku. Kata Jerry sambil memeluk Ryan. Bersambung. Episode sebelumnya. Jerry menghilang di Metro City. Episode berikutnya. Jerry melihat foto kedua orang tuanya.